Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nahwu Wadih, di mana pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi, pembagian fi'il atau kata kerja berdasarkan waktunya. Mari kita bahas satu persatu seputar fi'il dari segi waktunya ini. Yang pertama, al-fi'lul madhi, fi'il madi. Al-amsilatu, contoh-contoh. Berikut ini adalah beberapa contoh dari fi'il madi. Yang pertama, jarol kalbu, anjing itu telah berjalan. Waqafar rajulu, laki-laki itu telah berdiri atau bangkit, atau bisa juga diartikan laki-laki itu telah berhenti. Do'al kitabu, kitab itu telah hilang. Daqqatis sa'atu, jam itu telah berdetak. Ja'atil bintu, anak perempuan itu telah datang. Badatid dajjajatu, ayam itu telah bertelur. Nah, ini kesemuanya adalah contoh fi'il madi. Sekarang kita bahas apa itu fi'il madi. Al-bahthu, pembahasan. Ta'ammal al-kalimatil ula fil amsilatis sabiqati. Perhatikanlah kata-kata yang pertama dari contoh-contoh yang telah lewat. Jadi kita disuruh untuk melihat atau fokus pada kata yang pertama saja, yaitu jaro, waqafa, do'a, daqqat, ja'at, dan badat. Nah, ini semua adalah kata yang pertama pada tiap-tiap contoh ini. Tajidha af'alan, kamu akan menemukan bahwa itulah yang disebut dengan fi'il. Li'anna kullam minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khosin. Karena kata yang pertama itu tiap-tiap darinya menunjukkan atas terjadinya suatu pekerjaan pada masa tertentu. Wa idza tadabbarta hadzal zamana fi kulli minha wajadtahu zamanan madiyan. Dan apabila engkau renungkan masa terjadinya pekerjaan pada tiap-tiap contoh tadi adalah masa lampau. Fa kalimatu jaro, seperti contohnya kata jaro, fil misalil awal, pada contoh yang pertama. Tadullu alal jaryi fi zamanil lazi madha qabla takallum, itu menunjukkan atas terjadinya suatu pekerjaan, yaitu berjalan pada masa yang telah lewat sebelum pembicaraan. Wa kalimatu waqafa, begitu juga dengan kata waqafa fil mithalis tsani, pada contoh yang kedua. Tadullu alal wukufi fi zamanil lazi madha, yaitu menunjukkan atas wukuf, yaitu berhenti atau berdiri pada masa yang telah lewat juga. Qabla takallumi aidan, sebelum pembicaraan dilakukan juga. Wa hallu majarra, dan begitu seterusnya. Walizalika tusamma kullu kalimatin minal kalimati fi'lan madiyan, sehingga dinamakanlah tiap kata yang pertama dari kata-kata di atas sebagai fi'il madi. Wa kadzalika jami'ul kalimatil lati min hadan nau, begitu juga semua kata yang mirip, yang sama dengan macam yang ini disebut juga dengan fi'il madi. Sekarang kita akan
membahas al-qaidah, kaidah dari fi'il madi. Apa sih sebenarnya fi'il madi itu? Al-fi'lul madi, fi'il madi itu huwa adalah kullu fi'lin, setiap fi'il atau kata kerja yadullu ala husuli amalin, yang menunjukkan atas sampainya atau terjadinya suatu perbuatan fi zamanil madi, pada masa lampau. Jadi secara sederhananya fi'il madi itu adalah kata kerja yang terjadi pada masa lampau. Sehingga biasanya kalau kita menerjemahkan fi'il madi itu dengan kata-kata telah. Misalnya jaro kita artikan telah berjalan, waqafa telah berdiri, doa telah hilang, daqat telah berdetak, ja'at telah datang, badat telah bertelur. Nah, ini semua disebut dengan fi'il madi karena menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada masa lampau sebelum kalimat ini diucapkan. Misalnya kita mengatakan jarol kalbu, anjing itu telah lewat. Maka pada saat kita mengucapkan kalimat jarol kalbu, kita telah menyaksikan anjing itu telah lewat. Artinya pekerjaan lewat atau berjalan yang dilakukan oleh anjing itu telah selesai dilakukan. Begitu juga ketika kita mengatakan waqafar rajulu, laki-laki itu telah berdiri atau telah berhenti. Maka berdirinya laki-laki itu telah terjadi sebelum kita mengucapkan kalimat ini. Nah, inilah yang disebut dengan fi'il madi. Kalau dalam bahasa Inggris barangkali sepadan dengan istilah past tense ya. Jadi suatu kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada masa lampau. Kemudian kita akan lanjutkan fi'il yang kedua, disebut dengan al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari'. Al-amsilatu, contoh-contoh. Mari kita perhatikan contoh-contoh dari fi'il mudhari'. Yang pertama, aghsilu yadayya, saya sedang membasuh kedua tanganku. Albasu thiyabi, saya sedang atau akan mencuci pakaianku. Nal'abu bil kurati, kami sedang bermain bola. Namshi fil hukuli, kami sedang berjalan di daerah persawahan. Yang kelima, yambahul kalbu, anjing itu sedang menyalak atau menggonggong. Yantabihul harisu, satpam itu sedang memerhatikan. Takulul bintu, anak perempuan itu sedang makan. Tadbalul wardatu, bunga itu sedang layu atau akan layu. Al-bahthu, pembahasan. Al-kalimatul ula fil amthilatis sabiqati kulluha af'alun. Kata-kata yang pertama pada contoh-contoh di atas semuanya adalah fi'il. Li'anna kullam minha yadullu ala amalin fi zamanin khassin. Karena tiap-tiap dari kata itu adalah suatu pekerjaan atau suatu perbuatan yang menunjukkan masa tertentu. Wa idza tadabbarta hadzal zaman al-khassa fi kulli minha wajadtahu imma hadiran wa imma mustaqbalan. Dan jika diperhatikan setiap masa yang khusus ini, pada tiap-tiap daripada kata itu engkau akan menemukan itu adalah masa sekarang atau bisa juga masa yang akan datang. Fal fi'lu aghsilu, maka kata kerja aghsilu yadullu ala husulil ghusli fi zamanil hadiri awil mustaqbali, menunjukkan akan sampainya atau terjadinya suatu basuhan pada masa sekarang atau masa akan datang. Wal fi'lu albasu yadullu ala husulil lubsi fi zamanil hadir awil mustaqbali. Begitu juga kata al-lubsu
kata albasu itu menunjukkan masa sekarang atau masa akan datang. Wa yusamma kullu fi'lin min hadzan naw'i fi'lan mudhari'an. Maka dinamakanlah setiap kata kerja pada contoh-contoh ini sebagai fi'il mudhari'. Wa idza nazarta ilal harfil awwali fi kulli fi'lin min hazihil af'ali wa asbahiha wajadtahu hamzatan aw nunan aw ya'an aw ta'an. Dan kalau engkau melihat pada huruf awal dari tiap-tiap fiil ini, maka akan engkau temukan di situ diawali dengan huruf hamzah, nun, ya atau huruf ta. Wa tusamma hadhil ahruful arba'atu, maka dinamakanlah huruf-huruf yang 4 ini yaitu hamzah, nun, ya dan ta itu ahrufal mudharaati, dinamakan sebagai huruf mudharaah. Al-qaidatu, kaidah. Nah, ini adalah kaidah tentang fi'il mudhari. Al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari itu adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbali. Jadi yang namanya fi'il mudhari adalah setiap kata kerja atau fi'il yang menunjukkan masa sekarang atau masa akan datang. Wala budda ayyakuna mabdu'an biharfin min ahrufil mudharaati. Dan harus fi'il mudhari itu didahului dengan salah satu daripada huruf mudharaah. Wahia al-hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Yaitu huruf mudharaah itu adalah hamzah, nun, ya dan ta. Oke, mari kita perhatikan kembali ke contoh fi'il mudhari. Jadi setiap kata yang pertama yaitu aghsilu, albasu, nal'abu, namshi, yambahu, yantabihu, ta'kulu dan tazbalu, ini semuanya adalah fi'il mudhari. Fi'il, karena dia fi'il mudhari maka dia menunjukkan arti sedang atau akan. Maka kalau kita menerjemahkan misalnya aghsilu yadayya, kita artikan saya sedang membasuh kedua tangan. Kalau albasu siyabi, saya sedang mencuci pakaian. Kalau nal'abu bil qurrah, kami sedang bermain bola. Nah, fi'il mudhari itu yang menjadi cirinya itu, kalau kita perhatikan tiap-tiap fi'il mudhari ini diawali dengan huruf mudharaah. Pada kata aghsilu, huruf pertamanya adalah hamzah. Nah, hamzah ini disebut dengan huruf mudharaah yang berarti saya. Begitu juga dengan kata albasu, ini didahului oleh huruf hamzah yang berarti saya. Sehingga kalau kita bilang aghsilu artinya saya membasuh, albasu saya mencuci. Nah, kalau pada kata yang ketiga atau kalimat yang ketiga ini kita akan menemukan di awalnya itu menggunakan huruf nun. Begitu juga pada kalimat keempat, dia menggunakan huruf nun. Huruf nun ini juga disebut dengan huruf mudharaah yang berarti kami. Maka kalau kita mengatakan nal'abu artinya kami bermain. Namshi artinya kami berjalan. Pada contoh yang kelima dan keenam menggunakan huruf ya. Huruf ya ini juga termasuk huruf mudharaah yang berarti dia. Dia laki-laki. Yambahu artinya dia menyala. Yantabihu artinya dia memperhatikan atau memberi peringatan. Kemudian pada contoh yang ke-7 dan ke-8 menggunakan huruf ta yang memiliki arti dia perempuan. Tapi bisa juga memiliki arti kamu, tergantung konteks kita menggunakannya. Dalam hal ini karena di sini ada fa'ilnya, maka ta ini diartikan dia perempuan. Ta'kulul bintu, dia anak perempuan itu sedang makan. Jadi menunjukkan perempuan. Nah,
Keempat huruf ini yaitu hamzah, nun, dan ya dan ta, ini semuanya disebut dengan huruf mudhoro'ah yang menjadi ciri khas dari fi'il mudhori. Jadi fi'il mudhori itu wajib hukumnya di awalnya itu didahului dengan harful mudhoro'ah. Kalau kita awali dengan hamzah maka itu berarti saya. Kalau kita dahului dengan nun maka berarti kami. Kalau iya berarti dia laki-laki, kalau tak berarti dia perempuan, atau bisa juga berarti kamu. Ini adalah tentang fi'il mudhori. Jadi kesimpulannya, fi'il mudhori itu adalah fi'il yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Dan fi'il itu memiliki tanda bahwa di awalnya itu selalu didahului dengan salah satu dari huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah itu banyaknya ada 4, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta, atau bisa disingkat dengan anaitu. Ini adalah ciri daripada fi'il mudhori. Selanjutnya fi'il dari sisi waktu yang ketiga itu adalah fi'lul amri, fi'il amr. Mari kita perhatikan contoh-contohnya. Al-amsilatu, contoh-contoh dari fi'il amr. Il'ab bil qurrah, bermainlah bola atau bermainlah dengan bola. At'im qittaka, berilah makan kucingmu. Nazib thiyabaka, bersihkanlah pakaianmu. Nam mubakkiran, tidurlah segera. Tamahhal fis sair, hati-hatilah dalam perjalanan atau pelan-pelanlah dalam perjalanan. Ajid madghat ta'ami, temukanlah sesuap makanan. Al-bahthu, pembahasan. Al-kalimatul ula fil amsilatil mutaqaddimati af'alun. Kata yang pertama pada tiap-tiap contoh di atas adalah fi'il. Li'anna kullam minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Karena tiap-tiap kata pada contoh di atas menunjukkan arti suatu pekerjaan pada masa tertentu. Wa idza tadabbarna hadhil af'al, apabila kita renungkan fiil-fiil ini, wajadnal mutakallima fi kulli minha yatlubu minal mukhatabi wa ya'muruhu ayyatiya amalan fi zamanil mustaqbali. Kita akan menemukan pembicara pada kalimat di atas atau pada contoh-contoh di atas meminta sesuatu dari orang yang dilawan bicara atau menyuruhnya untuk melakukan suatu perbuatan pada masa yang akan datang. Wa min ajli zalika yusamma kullu fi'lin min hazihil af'al fi'la amrin. Maka oleh karena itulah tiap-tiap fi'il pada contoh di atas disebut dengan fi'il amr. Fal fi'lu il'ab, maka fi'il yaitu il'ab, bermainlah. Fil misalil awal, pada contoh yang pertama, yutlabu bihi minal mukhatabi ityanul la'ibi fi zamanil mustaqbali. Itu menunjukkan bahwa orang itu meminta kepada lawan bicaranya untuk melakukan permainan pada masa yang akan datang. Wahuwa lizalika fi'lu amrin, maka oleh karena itulah dia itu disebut fi'il amr. Wal fi'lu at'im, dan fi'il at'im yang artinya berilah makan, fil misal lisani, pada contoh yang kedua, yutlabu bihi minal mukhatabi husulul it'ami fi zamanil mustaqbali. Dituntut dari orang yang dilawan bicara itu untuk melakukan pekerjaan, yaitu memberi makan pada masa yang akan datang. Wa huwa lizalika fi'lu amrin aidan, maka dia juga termasuk fi'il amr juga. Wa hakaza yuqalu fi baqiyatil af'alis sabiqah, maka dinamakan seperti itu juga fi'il-fi'il yang di atas. Maksudnya semua fi'il pada contoh di atas disebut dengan fi'il amr. Al-qaidatu, kaidah. Apa itu fi'il amr? Fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbali. Fi'il amr itu adalah setiap fi'il
yang dengan kata kerja itu dituntut terjadinya suatu pekerjaan pada masa yang akan datang. Jadi fi'il amr itu sederhananya adalah fi'il yang menunjukkan arti perintah pada masa yang akan datang. Mari kita kembali kepada contoh di atas. Misalnya contoh yang pertama, il'ab bil qurrah. Mainlah bola atau bermainlah dengan bola. Nah, ini menunjukkan arti perintah atau permintaan agar seseorang yang dilawan bicara itu bermain. Contoh yang kedua, at'im kittoka. Berilah makan kucingmu. Ini menunjukkan arti perintah atau permintaan agar memberi makan kucing kepada orang yang dilawan bicara. Pada contoh yang ketiga, nazib siyabaka. Bersihkanlah pakaianmu. Ini menunjukkan arti perintah atau permintaan agar orang yang dilawan bicara itu membersihkan pakaiannya. Sama juga dengan nam mubakiran, tidurlah dengan cepat. Itu artinya seseorang diminta atau disuruh untuk melakukan pekerjaan yaitu tidur. Nah, jadi singkatnya fi'il amr itu adalah meminta orang yang dilawan bicara untuk melakukan suatu pekerjaan pada masa yang akan datang. Itulah yang disebut dengan fi'il amr. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah yang pertama, fi'il madi itu adalah kata kerja yang menunjukkan arti masa telah lewat. Sedangkan fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan itu dilakukan pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Sedangkan fi'il amr itu adalah kata kerja yang menunjukkan perintah kepada orang yang dilawan bicara dan menunjukkan perintah itu akan terjadi pada masa yang akan datang. Demikian adalah fi'il dari segi waktunya, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat dipahami dan kita tutup dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.